adalah seorang perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah yang mengantarkan makanan untuk baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ditugaskan oleh bapaknya sebagai mata-mata, sebagai jasus untuk memberikan kabar bagaimana kondisi daripada kota Mekah Al-Mukarramah. Begitu sudah aman, barulah baginda Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan baginda Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah kurang lebih selama 8 hari. Karena dalam beberapa sejarah diceritakan bahwa Nabi meninggalkan kota Mekah pada hari Senin dan sampainya di kota Madinah juga pada hari Senin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan baginda Rasulullah menuju ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, banyak rintangan, banyak ujian pula yang dihadapi Rasulullah SAW. Salah satunya adalah beliau sering kehabisan bekal. Bahkan Nabi pernah mampir di sebuah tempat namanya Usfan, di perkampungan Usfan, di mana di kampung Usfan ini Nabi pernah minta minuman kepada penduduk Usfan. Kemudian kata orang-orang Usfan bahwa mereka juga ada sumur, kata orang Usfan, yang dimana sumur itu asin. Kalau Anda ingin minum silahkan ambil airnya sendiri, kemudian diminum airnya. Begitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menimba air tersebut, ternyata sumur yang diminumkan oleh penduduk Usfan tersebut adalah airnya asin. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan Allah berikan kepada beliau berludah di sumur tersebut, dan sampai dengan hari ini sumur tersebut airnya tawar. Makanya sebagian para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, kalau mereka datang ke kota Mekah beribadah umrah ataupun haji, terkadang mereka akan datang ke sumur Usfan untuk mengambil airnya, karena mereka berkeyakinan selama ludah Nabi masih ada di sana, maka selama itulah air daripada sumur Usfan itu tawar. Begitu juga di kota Madinah, di samping Masjid Quba ada sebuah sumur juga, namanya Sumur Hizik, di mana dulu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, ternyata tempat beristirahatnya baginda Rasulullah SAW itu airnya asin. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berludah di sana, dan sekarang airnya itu tawar sampai dengan hari ini. Airnya begitu jernih Bapak Ibu, tapi kemarin kita belum sempat ke sana. Seandainya kemarin waktu di Madinah kita programkan jalan-jalan ke Kuba, kemudian mampir di Sumur Hizik, mungkin Bapak Ibu bisa menikmati sumur yang pernah diludahi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti program Bapak Ibu ke depan, kalau datang umroh lagi silahkan. Ada waktu, ada kesempatan mampir terhadap sumur yang pernah diludahi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehat, ya, tidak istirahat. Apa stroberi enggak? Arafah bosnya sedikit Bebek. di Arafah. Ini saya dulu bosnya jamakan usia itu. Sudah di Arafah. Lalu menutup Jabal Rahmah itu. Iya. Seperti tahu lu. Tuh tahu.
di awal mama. Dia ditulis. Di sebelah tengah ada. Yang boleh. Ini kami nah. Parah. Ustaz tu siapa air ni air. Air ni beda. Belajar dulu. Seperti lapis. Mandiri.
Hindi ba? Inbox lang? Ha? Ay, hindi. Baka mo yun. Ang issue niya. Mahal. Aku kemudian ya benar. Ano tahu siya ba? Sabi. Biar tahu dia cepet. Terus. Waalaikumsalam. Krolek. Nah, susu. Dia pendengar susu dong. Harus demokrasi. Dikasih menyampah. Yang bersusu 55. Nah, kelam terima susu ya. Baby baru. Yo, itu kan. Kemudian di pasar, bukan ada pasar. Kami butuh ada coklat. Di sebelah kiri ini Bapak Ibu ini namanya daerah Awali. Ini tempat rumah Imam Masjidil Haram. Di depan sebelah kiri. Jadi Imam Masjidil Haram jumlahnya kurang lebih sekitar 10 orang.
Ketuanya namanya Syekh Abdurrahman Sulaisi. Nah, ini tempat tinggalnya. Ini kalau kita di Indonesia ini perumahan-perumahan untuk orang-orang kaya, karena lokasinya lumayan jauh dari Masjidil Haram, dan rata-rata mereka itu imam Masjidil Haram ataupun orang-orang kaya yang ada di Arab Saudi ini, rata-rata mereka beristri lebih dari satu. Karena di sini tanda orang kaya itu bukan karena mereka punya rumah, punya mobil mewah, ataupun punya perusahaan, ataupun punya hotel. Tanda orang kaya di sini kalau punya istri lebih dari satu. Nah, sebelah kanan kita ini juga salah satu. Kalau kita di Indonesia, tanda kita kaya itu kalau kita punya rumah bertingkat, kemudian punya mobil, punya perusahaan, itu tanda kita kaya. Tapi kalau di sini tanda orang kaya itu kalau punya istri lebih dari satu. Karena biaya pernikahan di Arab Saudi ini sangat mahal sekali. Jam 5 sudah betul selesai tebal baru Dulu waktu kami masih kuliah di sini, jadi di tempat kuliah itu sering dulu kami ditawarkan untuk menikah dengan perempuan Arab, tapi yang sudah berumur itu sudah 20 tahun ke atas. Karena kalau usianya di bawah 20 tahun biasanya mereka akan menikah dengan sesama orang Arab. Tapi kalau sudah lewat usia 20 tahun biasanya bagi orang Arab itu sudah expired, sudah kadaluarsa. Itu yang perempuan Arab ini banyak mereka menikah dengan orang tua. Tapi aturan daripada hukumnya di sini, mereka tidak diperbolehkan menikah dengan orang Madinah. Tapi daripada mereka tidak menikah, maka kadang orang tuanya itu menikahkan anaknya secara jauh. Dulu sekitar tahun 2008-2009 di Masjidil Haram tidak ramai yang sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau pergi tawaf, mau pergi melaksanakan ibadah umrah, setiap putaran tawaf itu kita bisa mencium Hajar Aswad. Tapi kalau sekarang Masya Allah, orang umrah itu seperti haji, bahkan melebihi haji saking ramai. Makanya pemerintah Arab Saudi buat aturan, mereka yang mau melaksanakan ibadah di depan Ka'bah harus menggunakan kain ihram. Itu untuk mengurangi mereka-mereka yang duduk di sekitar Ka'bah. Hanya mereka yang pakai baju bebas akan diarahkan ke lantai 1 atau lantai 2. Kalau dulu Bapak Ibu yang penting kita mau mencium Hajar Aswad. Bahkan anak-anak TK yang sekolah di sini, mereka akan diajak oleh guru-gurunya kalau pagi hari itu mendekat di Ka'bah untuk mencium Hajar Aswad. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kondisi Mekah. Dari dulu pertama kali Islamnya sekarang. Makanya pertama kali sekarang melaksanakan ibadah umrah. Pertama karena kalau kita akan melaksanakan ibadah haji, kita akan menunggu sampai sekian puluh tahun. Bahkan sekarang sudah ditetapkan biaya haji itu 48 juta, hampir 50 juta, 48,848 juta, hampir 50 juta sekarang biaya haji. Jadi salah satu dari orang-orang tua kita yang mereka sudah tua untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara melaksanakan ibadah umrah. Karena untuk melaksanakan ibadah haji mungkin kecil kemungkinan, karena pertama faktor usia, yang kedua karena terlalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ini salah satu perguruan tinggi terbesar yang ada di kota suci Mekah. Ini namanya Universitas Ummul Qura, khusus untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya tempatnya di daerah kita, jalan yang menuju ke sana. Tapi kalau untuk laki-laki, ajarlah mereka belajar di Universitas Ummul Qura, salah satu universitas yang tertua di kota Mekah. Kalau di Madinah ada Universitas Madinah, kalau di Mekah ada Universitas Ummul Qura, dan kalau di Mesir ada Al-Azhar. Tetapi Bapak Ibu, sekolah formal pertama yang ada di kota suci Mekah ataupun di Saudi Arabia ini adalah namanya Madrasah As-Salatiyah.
itulah sekolah formal pertama di Saudi Arabia. Belum ada umur, belum ada universitas Madinah. Kalau di Mesir ada Al-Azhar yang salah satu universitas tertua di Mesir, maka di Saudi Arabia khususnya di kota Makkah Al-Mukarramah, madrasah tertua itu adalah madrasah Salafiyah. Makanya banyak para kiai, para guru itu alumni daripada madrasah Salafiyah. Termasuk juga alumni pertama madrasah Salafiyah adalah berdiri dari organisasi terbesar di Indonesia yang bernama Nahdlatul Ulama. Begitu juga Muhammadiyah, berdiri daripada Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan, juga salah satu daripada murid Salafiyah. Termasuk juga kalau di NTB di Lombok itu ada Nahdlatul Ulama. Syekh Nurul juga termasuk daripada alumni daripada madrasah Salafiyah. Jadi madrasah pertama di Saudi Arabia. Sampai hari ini Bapak Ibu, kalau ada seorang kiai atau seorang dukun yang mereka mengatakan alumni juga, kebanyakan mereka adalah alumni daripada madrasah Salafiyah. Makanya dulu ketika Abdul Aziz, raja pertama Arab Saudi, meresmikan daripada pendirian madrasah Salafiyah, beliau mengatakan bahwa kalau di Mesir ada Al-Azhar, maka di Saudi Arabia ada Salafiyah. Baru berjamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan masuk di wilayah Arafah. Di depan kita sudah ada pelang-pelang kuning. Itu adalah tanda untuk batas daripada Arafah. Kita akan mengambil ke arah kiri. Biasanya kalau musim haji, untuk mereka yang haji plus itu tendanya dari Arafah itu mengambil ke arah kanan. Di sana tenda-tenda untuk jamaah haji plus. Bapak Ibu yang akan haji tahun ini yang menggunakan haji plus, itu nanti tendanya dekat dengan tenda-tenda daripada jamaah haji Malaysia. Di Arafah ini Bapak Ibu ada bukit namanya Jabal Rahmah. Orang menyebutnya bukit kasih sayang sesuai dengan namanya Rahmah. Allah alam dalam beberapa cerita ataupun sejarah konon bahwa di Jabal Rahmah adalah tempat pertemuan daripada nenek moyang kita itu Adam dan Hawa. Allah alam. Tapi kami baca dalam beberapa kitab, salah satunya adalah kitab dari Akhbar Makkah karangan seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Nawawi. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji wada, tendanya ataupun tempat duduknya dekat dengan Jabal Rahmah. Bahkan mereka para jamaah umroh ataupun para jamaah haji, biasanya mereka kalau ada waktu, ada kesempatan langsung ke Namira. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا